Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Kisah ini berawal dari seorang remaja yang memiliki masa muda yang cerah. Bisa dibilang, kehidupan yang ia miliki cukuplah bahagia sehingga tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkannya. Bahkan, saat itu ia telah memiliki pasangan yang selalu mendukung dan sering menemani ketika ia butuh. Tapi, yang namanya masa-masa remaja, pola pikirnya bisa cepat berubah dan menginginkan sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan. Bagaimana kisah selengkapnya dari kisah ini? Tonton video ini sampai habis agar sahabat Nusantara bisa paham. Namun sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini. Siapkan posisi ternyaman kalian untuk menikmati video ini. Baiklah, sekarang, mari kita bahas. Jadi, di Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung, ada seorang remaja yang telah berusia 18 tahun, namanya Intan. Intan ini merupakan anak dari pasangan suami istri yang tidak disebutkan identitasnya dalam cerita kali ini. Ia juga memiliki seorang kakak yang sering menemaninya untuk bercerita. Bersama sang orang tua, mereka hidup di sebuah rumah sederhana. Kehangatan dalam keluarga mereka sangat bisa dirasakan, sobat. Keluarga mereka tampak harmonis sekalipun dalam keadaan ekonomi yang sangat pas-pasan. Keluarga Intan tinggal di tempat yang terbilang sebagai daerah pemukiman warga yang makmur serta di daerah ini warga cukup ramah kepada orang asing. Lalu, orang tua Intan yang sudah memiliki pekerjaan tetap selalu bekerja setiap hari untuk memenuhi nafkah keluarganya. Entah apa pekerjaan dari sang orang tua di saat itu, namun yang jelas, sejak anak-anaknya masih kecil, sang ayah terkadang masih mau membantu istrinya dalam mengurusi kebutuhan ekonomi serta membantu urusan rumah tangga yang lain. Selama ayah dan ibunya bekerja, Intan dan sang kakak tinggal secara mandiri di rumah mereka. Keduanya sudah diajarkan oleh orang tuanya untuk menyiapkan kebutuhan sehari-hari mereka sendiri. Meskipun begitu, orang tua Intan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang secara adil tanpa membedakan mereka. Jadinya, hubungan Intan dan sang kakak bisa dibilang sangatlah akur. Lalu, sejak orang tua mereka bekerja dan sempat jarang keluar, mereka tetap memberikan uang saku kepada kedua anaknya ini setiap mendapatkan rezeki. Meskipun tidak selalu mengawasi mereka secara langsung di rumah, orang tua Intan sering sekali berkomunikasi dengan mereka. Intan adalah anak yang patuh dan tidak pernah menimbulkan masalah di lingkungannya. Dia tidak pernah menentang perintah kedua orang tuanya ataupun mengeluh dengan kehidupan sederhana mereka. Kehidupan yang sederhana telah membentuk Intan menjadi seorang gadis yang mandiri dan berpenampilan cantik. Intan ini sering bangun pagi dengan sendirinya dan membersihkan rumahnya tanpa diminta oleh kedua orang tuanya. Dan, ketika kejadian itu terjadi, Intan ini sudah sekolah di SMA yang berada di Lampung, Kabupaten Pesawaran. Di sekolahnya, Intan dikenal sebagai anak yang baik dan juga pintar. Dia cukup berprestasi walaupun hidupnya sangatlah sederhana. Teman-temannya menganggap Intan ini asyik diajak bicara, walaupun terkadang ia sangatlah tertutup. Namun, ada salah seorang temannya yang mulai mengenalkan Intan ini kepada seorang pria. Pria tersebut bernama Jamal, yang telah berusia 23 tahun. Entah bagaimana cara mereka berkenalan saat itu, sobat. Namun yang jelas, meskipun usianya terpaut beberapa tahun, Intan ini tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Diketahui, Jamal ini salah seorang warga di Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran. Meskipun masih belum memiliki pekerjaan, ia sering membantu orang tuanya dalam persoalan rumah tangga. Singkat cerita, setelah sang teman memperkenalkan mereka dan sudah bertukar nomor handphone, Jamal pun mulai memberanikan diri untuk mengirim pesan terlebih dahulu kepada Intan. Intan sendiri yang saat itu sempat merasa nyaman, jelas meresponnya dengan baik. Alhasil, mereka pun lebih sering mengirim pesan satu sama lain. Selang beberapa hari kemudian, keduanya pun mulai menyimpan perasaan yang mereka pendam sejak lama. Hingga pada akhirnya, Jamal lah yang menyatakan perasaannya terlebih dahulu.
Akan tetapi, Intan di sini sempat merasa kebingungan jawaban apa yang harus diberikan. Setelah berlama-lama berpikir, perempuan cantik itu pun akhirnya menerima perasaan dari Jamal, dan mereka pun berpacaran pada saat itu juga. Hubungan antara Intan dan Jamal pun semula tampak sempurna. Keseharian mereka diisi dengan tawa bahagia, dan mereka pun juga saling mencintai. Sering sekali keduanya pergi bertemu untuk menghabiskan waktu berbincang. Mereka berusaha membangun hubungan pacarannya dengan baik dan juga harmonis. Namun, seiring berjalannya waktu, tantangan demi tantangan dalam berpacaran mulai muncul. Namanya masa remaja, seharmonis-harmoninya hubungan antara mereka, pasti ada saja masalah, baik itu masalah kecil maupun masalah besar. Diketahui, hubungan pacaran tersebut Intan jalani selama 1 tahun lamanya. Pada saat itu, sobat, ia memang ingin mengakhiri hubungannya bersama Jamal. Entah apa alasan dari Intan yang lebih memilih mengakhiri daripada membicarakan baik-baik dengan sang pacar. Padahal, Jamal sendiri tidak pernah selingkuh atau melakukan hal-hal yang jahat kepada Intan. Dengan keputusan yang dibuat secara tiba-tiba, pria 23 tahun tersebut jelas tidak menerimanya, mengingat hubungan yang mereka jalani sudah terlalu lama. Tapi, Intan masih bersikeras untuk mengakhiri hubungannya bersama sang kekasih. Jamal yang sebenarnya juga sudah merasa emosi, lantas mengatakan, "Ya udah, kalau mau putus, kamu pergi ke rumahku, minta baik-baik, dan dengan alasan yang baik juga," ucapnya. Intan merasa sudah tidak ada jalan lain, mengiyakan tawaran tersebut. Hingga pada 16 Juni 2020 lalu, sekitar pukul 16 WIB, ia pun pergi ke kediaman Jamal yang kebetulan jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya. Sesampainya Intan di lokasi, Jamal pun mulai mempersilahkannya duduk di teras rumahnya sembari membicarakan permasalahan hubungan mereka. Tapi, sobat, belum juga Intan ini mulai berbicara, tiba-tiba sang pacar langsung menarik tangan kanannya untuk masuk ke kamar. Setibanya di kamar, Jamal malah mengambil benda tidak pantas dan mulai menyuruh Intan untuk meminum minuman berwarna hitam. Intan pun dengan pasrah bersedia meminum minuman tersebut sebanyak 2 gelas karena khawatir dengan kelakuan nekat sang pacar. Setelah itu, Intan pun langsung merasa pusing dan tak sadarkan diri. Jamal yang melihat ada kesempatan, dengan cepat mulai membuka pakaian Intan dan langsung melakukan hubungan suami istri. Di sini, sobat, ternyata Jamal melakukannya dengan keras dan sangat lama. Bahkan, saat miliknya sudah keluar, ia tetap masih melanjutkannya dengan keadaan Intan yang tidak sadarkan diri. Setelah puas melepas hasrat, barulah Jamal ini memakaikan celana training Intan dalam kondisi terbalik. Selang beberapa menit kemudian, Intan pun akhirnya sadar dan menyadari ada yang aneh dengan celananya. Selain itu, ia juga merasa ada yang sakit pada bagian bawahnya ketika akan berdiri. Intan merasa pusing saat hendak meninggalkan kamar, kemudian mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Intan juga sempat meminta Jamal menyiram kepalanya dengan air sumur untuk meredakan rasa pusing. Setelah sakit kepalanya berkurang, ia pun pulang. Sejak kejadian tersebut, Intan tidak pernah bercerita kepada siapapun lagi. Hingga pada akhirnya, perbuatan bejat pelaku terbongkar pada akhir Juli 2020. Saat itu, ia mulai sering mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Kemudian, Intan juga mulai menceritakan kejadian itu kepada kakak kandungnya. Sang kakak yang menyadari ada yang tidak beres, selanjutnya melapor ke petugas polisi. Mendengar laporan korban, petugas dengan cepat melakukan serangkaian penyelidikan, dan betul saja, kejadian ini semua berkaitan dengan Jamal karena dialah orang terakhir yang sering bersama sang mantan akhir-akhir itu. Pihak berwajib pun akhirnya menangkap Jamal di kediamannya pada Rabu, 5 Agustus 2020, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dengan kondisi yang tidak bisa apa-apa lagi, ia pun mengakui seluruh perbuatannya di hadapan petugas polisi. Atas perbuatannya, Jamal pun divonis 9 tahun penjara. Sahabat Nusantara, bagaimana pendapat kalian? Di dalam cerita kali ini, kita belajar bahwa jika memang sudah ingin mengakhiri hubungan, cukup putuskan melalui pesan singkat. Namun, jika pasanganmu meminta untuk bertemu, bertemulah di tempat yang umum. Ingat, guys, pacaran itu sebenarnya juga memiliki batasan. Pacaranlah sewajarnya tanpa melibatkan sesuatu apapun ke depannya. Baiklah sahabat Nusantara, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai berjumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.